Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Blog. Di depan saya sudah ada dua unit diecast. Dua-duanya ini merupakan Honda RC211V. Di tahun 2002 sampai 2006, Honda meraih 3 gelar juara dunia. Kalau kita flashback sedikit ke era MotoGP gitu ya. Jadi sebelum tahun 2002, kelas primer di Grand Prix itu menggunakan motor dengan kapasitas mesin maksimum 500 cc dengan mesin 2 tak. Nah, mulai 2002 FIM mulai memperkenalkan kelas baru yaitu MotoGP 4 tak yang waktu itu regulasi mesinnya itu maksimum 990 cc. Nah, pabrikan-pabrikan sudah mulai merubah mesinnya gitu ya. Di tahun 2002 ini ya, boleh bilang hanya dua pabrikan yang menghadirkan mesin 4 tak yang khusus untuk MotoGP 990 cc dikombinasikan dengan sasis yang dedicate untuk mesin tersebut. Pabrikan tersebut adalah Aprilia dengan RS3, RS Cube kita bilang seperti itu. Dan satu lagi adalah Honda. Mereka menghadirkan mesin 5 silinder sob, 5 silinder V 990 cc. Nah, kita bicara dulu nih bagaimana background atau latar belakang kenapa Honda memilih mesin 5 silinder ini. Boleh dibilang Honda ini semenjak awal mereka sih memiliki pengalaman membuat mesin berkonfigurasi V untuk motor-motor racing mereka, termasuk salah satunya adalah RC45 dengan mesin V4 750 cc. Nah, berdasarkan pengalaman mereka memproduksi atau mendesain motor 4 tak berkonfigurasi V ini, mereka akhirnya gitu ya mencoba mencari gitu ya bentuk mesin atau konfigurasi mesin apa yang kira-kira terbaik untuk MotoGP mereka di era 4 tak. Mereka boleh dibilang pada saat itu langsung gerak cepat, dibentuklah sebuah tim kecil ya yang anggota-anggotanya itu hadir dari Honda Racing Corporation dan juga Honda R&D yang berada di Saitama. Pimpinan dari tim kecil yang dibentuk oleh HRC dan Honda R&D di Saitama itu adalah Heijiro Yoshimura. Mereka juga menghadirkan V2, mereka juga menghadirkan pemikiran mesin 3 silinder, 4 silinder, 5 silinder dan juga 6 silinder V. Awalnya mereka berpikir ya bahwa menggunakan mesin V2 gitu ya dengan mesin 990 cc itu merupakan salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena mereka kalau mesinnya konfigurasi silinder, jumlah silindernya 2 silinder, maka bobotnya pada saat itu regulasinya bisa menggunakan bobot yang kecil banget tuh 135 kg. Namun akhirnya Honda memilih V5 gitu ya. Tinjauan pertama atau background pertama Honda memilih V5 adalah karena di regulasi MotoGP tahun 2002 sampai 2006 mesin V4 atau 4 silinder pada saatnya 4 silinder V4 atau inline 4 atau inline 4 itu sama bobot minimalnya dengan mesin 5 silinder yaitu sekitar 145 kg. Jadi kalau kita pilih mesin 4 silinder atau 5 silinder secara regulasi itu sama bobotnya yaitu 145 kg dan Honda melihat bahwa ini adalah suatu keuntungan kalau mereka bisa menghadirkan mesin 5 silinder dibandingkan dengan mesin 4 silinder. Ya udah tahu ya, dengan mesin 5 silinder maka secara umum crank inersianya, terus habis itu bobot dari pistonnya itu akan pasti lebih kecil-kecil. Nah, jadi kalau bobotnya lebih kecil-kecil, maka piston speednya lebih tinggi dan segala macam sehingga revving atau RPM bisa dikali lebih tinggi, yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan power yang lebih tinggi. Power lebih tinggi, tapi secara bobot dia sama dengan mesin-mesin 4 silinder. Artinya PWR atau power to weight rasionya akan lebih besar jika Honda memilih mesin V5. Cuma masalahnya mereka tertantang untuk menghadirkan mesin V5 yang nggak biasa gitu loh sobat. Ini nggak biasa banget, mesin V5 bentuknya tuh ganjil. Kayak gimana Honda mau menghadirkan mesin V5 ini? 5 silindernya kayak gimana? Jadi mesin yang ke depan itu ada 3 silinder dan mesin yang ke belakang itu ada 2 silinder. Nah, sudut yang membentuk antara V-nya itu, mesin V-nya itu sekitar 75,5
derajat. Ini tuh juga cukup menarik. Kenapa? Orang biasanya kalau membuat mesin V itu biasanya kalau misalkan V-nya genap kayak misalkan V2 atau misalkan V4 atau V4 itu mereka menggunakan sudut yang boleh dibilang tegak lurus, yaitu 90 derajat. Nah, ini Honda menggunakan sudut yang cukup unik, yaitu 75,5 derajat. Nah, ini merupakan salah satu kunci dan juga merupakan satu resep rahasia yang dijaga oleh Honda di awal-awal musim MotoGP sampai ke tahun 2006, di mana akhirnya Honda di Grand Prix Motegi tahun 2006 membeberkan kepada publik rahasia dari mesin RC211V mereka yang dipakai tahun 2002 sampai 2006. BTW ini adalah mesin dari RC211V 2006 which is dipakai oleh Dani Pedrosa dan Nicky Hayden ya kalau nggak salah waktu itu 2006 sepeninggal Valentino Rossi. Kita sobat bisa lihat di sini, di depan silindernya 3, di belakang silindernya 2, which is sebenarnya 5 silinder V. Buntut belakangnya sudah mulai pigtail, lalu ini buntut depannya nih kayak begini, dimana 2 end muffler bergabung menjadi satu panjang ke belakang, sedangkan yang satu end muffler yang di tengah itu sendirian ke sebelah kiri exhaustnya. Keren banget. Ini 5 silinder V sob. Keren ya. Coba bisa lihat ya dari 3, dimana yang tengah itu sendirian keluar jadi satu, sedangkan 2 silinder yang kiri dan kanan itu gabung jadi satu di tengah, lalu dia ke belakang gitu. Ya langsung lagi, kalau sobat masih kurang puas ya, ini paparan dari engine crankcase sebelah kanan. Mesinnya V berapa derajat ya? Kayaknya sih 90 kurang dikit, 80 berapa gitu ya, 80 derajatan. Itu ini adalah transmisinya belum seamless, gearbox udah pasti jam tahun segitu ya udah belum ya. Aduh mantap. Coba ke bawah. Wah itu apaan tuh ya? Mantap. Nih, kenapa tinjauan teknisnya Honda pilih yang 3 di depan dan 2 di belakang dan nggak kebalikannya? Nah ini, jadi kalau mesin yang 3 ke depan, ya, mesin 3 ke depan itu diletakkan hampir di bawah dari frame-nya, sehingga boleh dibilang memang bentuknya untuk 3 silinder ini cukup lebar gitu ya, tapi dia tidak berada di posisi dimana posisi rider itu duduk atau bagian pahanya mengempit dari daerah fuel tank. Sementara 2 silinder yang belakang itu yang secara lebar, secara dimensi lebarnya itu lebih kecil daripada 3 silinder itu berada di bagian belakang, dan dia itu masuk di antara 2 frame gitu ya. Masuk di antara 2 frame. Artinya 2 silinder yang belakang itu tetap bisa menghadirkan kerampingan dari bagian kempitan jok tempat duduk pembalap, sehingga pembalap tetap bisa ngempit daerah tempat duduknya untuk menghadirkan grip. Honda RC211V sendiri ini crankshaftnya ini cukup unik sob. Jadi sobat bisa lihat di sini ya gambarnya ya. Ini adalah crankshaftnya. Ini tuh ada 2 conrod nanti ya, bentuknya V gitu, 75,5 derajat, dan di sebelah sini tuh V juga 75,5 derajat. Terus bentuk bandulnya ini tuh tidak simetris sob, tidak simetris. Jadi ini kayak ada cowakan setengah gitu ya. Bentuknya kayak mirip setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Ini adalah bandul balancernya ya, balancer di sebelah sini untuk yang bandul balancer sebelah kanan untuk 2 conrod yang kanan. Lalu untuk yang 2 kiri itu berbeda ya, berbeda antara ininya, sehingga 2 conrod yang kiri juga bentuknya itu asimetris, di mana bagian ini tuh sedikit dicoak. Namun
bandul untuk bagian yang tengah yang hanya satu konrod itu bentuknya itu bundar sempurna. Bundar sempurna supaya hanya ada sedikit kayak misalkan ada kayak tulisan atau coakan kecil gitu ya di kontur dalamnya ya. Nah, ini tuh yang menarik adalah gitu ya sob ya. Untuk yang ini, untuk yang apa namanya dua ini, dia itu 360 derajat. Artinya sepasang antara yang kanan dan kiri itu sama. Namun yang ketiga itu beda. Nah, ini yang menarik lagi. Untuk yang ketiga ini dia itu menggunakan offset sekitar 104,5 derajat. Nah, ini yang menarik sob. Kenapa Honda menghadirkan 104,5 derajat? Karena sudutnya ini kan V gitu ya. Kalau misalkan kita hilangkan dulu yang tengah, ya mikirin ilangin yang tengah dulu. Hanya sudut V-nya begini. V gitu ya. V4 ya, hitung 1 2 3 4. V4 dengan sudut 75,5 derajat itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak balance gitu ya, tidak balance. Artinya akan ada kayak getaran akibat dari sudut yang 75,5 derajat. Nah, kehadiran dari apa namanya nih silinder yang tengah itu menghadirkan offset 104,5. Jadi kalau 104,5 ditambah dengan 75 itu kan 180 derajat ya. Nah, seingat kita kalau dalam sebuah siklus siklus pembakaran 4 tak yang begitu tuh ya, itu ya. Itu kan siklusnya kan kayak begini, 720 derajat. Nah, pada saat siklusnya 180 derajat itu posisinya berkebalikan gitu ya. Jadi posisi dari bandulnya itu seakan-akan berkebalikan. Satu di atas, satu di bawah. Sehingga hasilnya adalah efek getaran akibat ketidakseimbangan bandul di V4 75,5 itu akan dinetralisir oleh yang tengah ini. Sehingga, sobatnya kalian ya, posisi silinder kelima itu bagi saya itu memiliki sekitar dua fungsi. Fungsi pertamanya tentu dia adalah silinder tambahan yang akan bisa membuat mesin ini revving atau berputar atau berkitir melakukan RPM yang lebih tinggi daripada mesin dari V4. Fungsi kedua adalah silinder yang ini berfungsi sebagai balancer dari mesin V5 ini. Jadi kalau mesin V5 ini tanpa ada yang tengah maka dia tidak akan balance karena akan ada hadir getaran sehingga mereka harus bikin sebuah balancer entah di tempat lain gitu ya. Nah, oleh sebab itu dihadirkan yang tengah ini. Dia itu sebagai balancer dan juga sebagai tambahan silinder yang bisa menghasilkan tambahan RPM dan juga akhirnya ujung-ujungnya akan menambah power. Nah, jadi seperti itu sobat sekalian. Konsep pembuatan 75,5 derajat V5. Namun lagi-lagi kalau menurut saya itu hanya baru kulit-kulitnya aja. Pertanyaannya adalah kenapa Honda menghadirkan mesin yang 45 derajat kayak begini. Nah, itu yang mesti diulik. Pertanyaannya bisa aja kayak misalkan berapa yang akan dihasilkan dari ruangan antara sudut V ini yang bisa menghadirkan throttle body yang jumlahnya 5 ini sehingga throttle body-nya itu memiliki kayak misalkan jarak atau panjang dari throttle body yang cukup efisien untuk menghasilkan power tertentu. Nah, itu salah satu pemikirannya. Terus abis itu bagaimana saat mesin itu dipasang di sasis gitu ya. Bagaimana center of gravity-nya, pusat sentralisasi masanya sehingga dia akan imbasnya itu kayak misalkan ke handling atau gimana. Itu pokoknya pada dasarnya pada dasarnya angka 75,5 derajat itu merupakan sebuah angka yang sudah banget dipikirkan lama gitu ya. Dan boleh bilang itu merupakan hasil riset yang panjang kenapa 75,5 derajat. Dan menurut saya Honda telah menemukan di awalnya bahwa mereka harus menggunakan mesin 75,5 derajat V gitu ya. Lalu baru dari angka itu diturunkan ke hal-hal lain termasuk offset 104,4 derajat di silinder kelimanya. Untuk pergerakan dari 5 pistonnya dalam melakukan pembakaran, sobat bisa lihat di video berikut ini. Nah, sobat sekalian, ini adalah urutan dari ledakan mesin Honda V5. Yang pertama meledak itu adalah yang sebelah kiri jauh, nomor 2. Lalu dilanjutkan dengan nomor 5, yang kanan deket.
lalu dilanjutkan dengan nomor 3 di tengah, lalu nomor 4 yaitu yang kiri dekat, dan terakhir adalah nomor 1 yang di kanan jauh. Jadi seperti itu sob, urutan pembakaran dari mesin V5 Honda RC211V. Nah, di Honda RC211V New Generation itu termasuk yang spesial banget. Kenapa? Honda udah tahu bahwa 2006 merupakan tahun terakhir dari era 990cc-nya MotoGP. Karena tahun 2007 MotoGP langsung masuk ke era 800cc ya waktu itu. Padahal udah tahu ini tuh tahun terakhir, tapi mereka tetap kekeh mau berinvestasi lebih membuat mesin baru Honda RC211V New Generation yang boleh dibilang cukup banyak perubahannya gitu ya, kayak misalkan di bagian head silindernya yang lebih ramping, lalu tempat mounting engine yang lebih rendah. Ini artinya juga mereka membangun satu frame juga yang berbeda dibandingkan dengan tahun 2005, dan ini tuh boleh dibilang masif banget. Tahun 2006 atau tahun terakhir yang MotoGP 990cc, Honda menghadirkan RC211V yang mereka pengen banget motor itu bisa menang tahun 2006, dan akhirnya ya boleh dibilang nggak tahu ya, ini kombinasi dari macam-macam gitu ya. Nicky Hayden yang waktu itu dikasih mesin New Generation dari Honda RC211V itu boleh bilang berhasil hadir konsisten di setiap Grand Prix, walaupun secara statistik waktu itu dia kalah gitu ya podiumnya dengan Valentino Rossi. Namun Honda pada saat itu juga menghadirkan boleh dibilang solusi dan juga policy yang boleh dibilang wah gede-gedean gitu ya. Pembalap-pembalap lainnya Honda di tim satelit kayak misalkan Casey Stoner dan Makoto Tamada gitu ya, dan juga misalkan ada Marco Melandri gitu ya, dan Tony Elias itu dikasih material-material terbaru 2006, sehingga pembalap-pembalap selain Nicky Hayden dan Dani Pedrosa itu bisa juga compete atau berkompetisi di tahun tersebut. Dan sepertinya sih kalau menurut saya policy ini cukup menghasilkan sesuatu yang positif. Salah satunya adalah kesuksesan Tony Elias bisa mengalahkan Valentino Rossi 0, segini detik di Estoril. Kemenangan Tony Elias di Estoril terhadap Valentino Rossi ini cukup signifikan. Kenapa? Dengan kekalahan Valentino Rossi saat itu, ini juga hitungannya berimbas ke belakang gitu ya, sehingga Valentino Rossi itu tidak bisa dengan mudah mengunci gelar juara dunia di seri terakhir di Valencia tahun 2006, di seri terakhir MotoGP 990cc, sehingga di tahun 2006 itu Honda sukses merengkuh gelar juara dunia bersama Nicky Hayden, dan juga pada dasarnya berhasil merengkuh 3 gelar juara dunia gitu ya, di atas Honda RC211V. 2 lainnya tahun 2004 dan 2005 diambil oleh Yamaha M1. Namun secara umum juga Valentino Rossi termasuk pembalap yang paling sukses di era 990cc MotoGP dengan meraih 4 gelar juara dunia tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005. Nah, itu aja sobat sekalian apa yang bisa saya sampaikan di kupas Honda RC211V, motor boleh dibilang mesin yang boleh dibilang cukup legendaris dari Honda karena konfigurasinya yang cukup unik, 5 silinder V, dan juga sudutnya yang 75,5 derajat, terus habis itu crankpin yang 104,5 derajat dan segala macamnya. Mudah-mudahan bisa memberikan sobat sekalian informasi yang bermanfaat. Jika sobat sekalian suka, silahkan like dan subscribe di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.